Selamat pagi anak-anak kelas 5, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta, menggambar peta, membuat ringkasan informasi penting, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Amatilah gambar pemandangan alam di atas. Pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut? Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang memesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah, salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Mari membaca dengan saksama bacaan berikut ini. Ayo membaca. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. 2. Perhatikan kembali gambar peta pada halaman 20. A. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. B. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. C. Berilah tanda silang X pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di dalam bacaan. D. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. E. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Ayo berlatih. Perhatikanlah kembali letak geografis Indonesia pada peta di halaman 20. Amatilah, komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Ingatkan kamu, peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. 1. Judul peta, biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. 2. Skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. 3. Simbol, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. 4.
Garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis tegak disebut garis bujur. 5. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. 6. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris pensil, dan pensil warna. Lalu, ikutilah tahap-tahap berikut ini. 1. Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli, dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Perhatikan contoh berikut. 2. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. 3. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Ayo membaca. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan tanggal 28 Oktober tahun 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, W.R. Supratman, ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. A. Menjawab pertanyaan. 1. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? 2. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? 3. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? 4. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? B. Membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Bersama dengan seorang temanmu, buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Gunakanlah sebuah kertas gambar A4 untuk menggambarkannya. Ayo berlatih. 1. Apakah yang dimaksud dengan letak geografis? 2. Komponen apa sajakah yang ada pada sebuah peta? 3. Wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskanlah makna kalimat tersebut. 4. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Ayo renungkan. Nilai-nilai apa sajakah yang dapat kamu ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda? Menurutmu, apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara lainnya? Kerja sama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, carilah gambar pada majalah atau surat kabar yang menggambarkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Tempelkan gambar tersebut pada sebuah kertas A4. Tuliskanlah pendapatmu terhadap isi gambar. Lalu tuliskan makna gambar sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Demikian dan terima kasih.